Warga Desa Pemulihan Kecamatan Cipicung, Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan temuan ribuan peluru dan sejumlah mortir. Benda itu ditemukan warga saat membersihkan kuburan di tempat pemakaman umum desa setempat. Ribuan peluru dan sejumlah mortir yang ternyata masih aktif itu kemudian diserahkan ke Makodim 0615 Kuningan. Petugas kepolisian didampingi anggota TNI dari Kecamatan Ciawi Gebang akhirnya juga melakukan pemasangan garis polisi di TKP. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Ipai. Ya, dia. Ya, rekan Ipai, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait penemuan ribuan peluru dan mortir, sejumlah mortir ini? Baik, dapat saya sampaikan dari informasi mengenai penemuan ribuan peluru dan mortir itu terjadi saat warga melakukan bersih-bersih tempat pemakaman umum yang berada di Desa Pemulihan Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, di mana diketahui warga saat melakukan bersih-bersih itu tidak sengaja menggarukkan alat kebersihannya terhadap tanah dan kemudian diketahui ada semacam gentong yang kemudian digaruk dan hasilnya itu adalah ribuan peluru dan 6 mortir. Begitu. Oke, lalu apakah ada informasi bagaimana awalnya bisa ada ribuan peluru dan juga 6 mortir ini ditemukan di tanah tersebut? Berdasarkan keterangan perangkat desa setempat bahwa ribuan peluru dan mortir di sana itu diketahui terjadi sewaktu agresi militer 2, kurang lebih tahunnya 1948, karena desa tersebut juga dikenal dengan sebagai persembunyian ataupun basis daripada tentara Republik Indonesia yang mendapat ancaman ataupun serangan dari tentara luar ataupun penjajah lainnya. Di sana juga desanya membangun sebuah tugu yang memang identik dengan mortir tersebut. Dan kejadian penemuan peluru ataupun mortir ini merupakan kali kedua dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kemarin membuat warga heboh dan melakukan pelaporan terhadap petugas kepolisian serta Babinsa Koramil Ciawi Gebang, begitu. Ya. Oke, rekan Pak I, terkait tadi informasi yang menyebut bahwa ribuan peluru dan mortir ini masih aktif, apa ancamannya? Ya, saat ditemukan ribuan peluru dan mortir tadi, warga langsung melakukan pelaporan terhadap petugas kepolisian dan TNI dari Koramil Ciawi Gebang, yang selanjutnya daerah tersebut dilakukan pemasangan garis polisi untuk menghindari hiruk pikuk atau kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan di tempat pemakaman umum. Kemudian barang tersebut itu diserahkan ke markas Kodim Kabupaten Kuningan, di mana berdasarkan keterangan yang saya dapat dari Pasi Intel Kodim, ribuan peluru dan mortir itu diduga masih aktif dan sangat berbahaya bagi keselamatan ataupun kenyamanan lingkungan masyarakat. Begitu dia. Baik, terima kasih. Tadi rekan Pak I juga berhasil mendapatkan keterangan dari Jamat selaku perangkat Desa Pemulihan dan juga Pasi Intel Kodim 0615 Kuningan, Kapten Ridwan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Awalnya gini, kemarin kan waktu kalau di kampung itu ada adat seperti kliwonan itu, membersihkan kuburan lah, makam, istilahnya jaroh. Waktu ketika dia membersihkan ini, tanah ini, pas ke cangkul dah, ke garis kecangkul, pas ketemu gentong apa? Gentong, hanya dibongkar, ternyata peluru dalamnya itu. Berapa banyak itu? Banyak kan sih, Pak? Hampir berapa? Hampir seribuan pelurunya. Selain peluru, apa lagi katanya ada mortir, Pak? Ada berapa itu, Pak? 6 buah ya. Oh, 6 buah. Ya.
Selanjutnya gimana Pak? Itu diserahkan ke mana Pak? Kemarin tuh. Yang kemarin itu kebetulan kan ada bertepatan dengan kunjungan ya, silaturahmi Pak Pangdam. Ke sini Pak. Pak Pangdam langsung dia ada tim langsung ke sini, diamankan garis polisi, akhirnya diamankan. Diamankan gitu Iya. ya. Pak, ada sejarahnya nggak sih Pak kalau di sini ada temuan mortir ini Pak? Sejarahnya waktu dulu memang di Pamulan kan agresi militer Belanda ya. Waktu tahun berapa? 48. 48 tuh. Perang dunia mungkin ya, Iya. Perang Dunia Kedua ya. Iya. Gitu. Di sini kan ya kira-kira ada pergerakan perlawanan ke tentara Belanda. Akhirnya mungkin atau barang itu entah hasil rampasan atau gimana, memang banyak katanya yang disimpan di sini gitu, yang disembunyikan di sini. Gitu. Katanya pernah terjadi juga penemuan di sini Pak. Iya, waktu dulu memang waktu menggali kuburan, pas waktu bersihkan sini ya sekitar sinilah terjadi itu waktu itu dalam peti. Waktu itu mah. Iya. Gitu. Berarti dulunya sejarahnya di sini tempat. Ini penemuan di mana itu Pak? Penemuan di makam ya, jadi tempat umum. Kebetulan pembersih makam itu lagi bersih-bersih makam, ngelihat guci. Jadi setelah dilihat guci itu dilihat, rupanya dibuka-buka ada munisi gitu ya. Munisi sama mortir ini. Jadi mereka juga tidak nyangka kalau ini ada munisi gitu, karena itu bentuknya guci dan tempatnya di pemakaman di tempat umum. Jumlahnya berapa Pak? Untuk yang kaliber 7,26 itu 1095 nih. Yang kaliber 9 mili itu ada 444. Yang mortirnya ada 6. Ini semua aktif Pak atau gimana Pak? Aktif semua ini. Aktif, hanya mungkin udah karat udah lama ya. Sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi sebenarnya aktif. Termasuk ini mortir isyarat. Jadi sama ya untuk isyarat, jadi bukan mortir untuk meledakan, itu hanya untuk isyarat saja. Jadi kalau semua di pertempuran kita ngasih kode mungkin akan dijemput pakai heli yang menggunakan mortir ini. Jadi sebagai isyarat saja. Nah untuk Pak, ini diprediksi berapa tahun Pak? Ya kalau ini kan senjata Jeren ya. Ya. Senjata Jeren itu zaman perang kita, zaman kemerdekaan. Jadi Jeren juga kita sudah tidak ada lagi, senjatanya sudah dimusnahkan. Jadi ini digunakan untuk senjata Jeren. Nah Pak, ketika bicara keaktifan Pak, apakah ini membahayakan atau ancamannya gimana itu Pak? Ya bahaya memang. Kalau semua meledak kena panas atau mungkin menyimpannya sembarangan bisa meledak. Ya sama saja bahayanya seperti peluru. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan terakhir, mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!